Sadarkah bahwa sebuah pernikahan merupakan aset seumur hidup? Orang hanya akan investasi di aset-aset yang nilainya tinggi, berharga. Pernikahan adalah sebuah aset yang sangat penting di mata Tuhan. Tapi seringkali kita tidak lagi melihat bahwa pernikahan itu berharga. Banyak orang yang hanya bertahan dalam pernikahan karena takut Alkitab bilang kita tidak boleh bercerai. Ada nilai-nilai yang berkurang dalam pernikahan. Waktu masih pacaran, makan di restoran, handphone taruh di tas. Tangan pegang tangan pacar, mata lihat mata, bibirnya, hidungnya, alisnya. Kalau waktu kita masih pacaran, jatuh cinta, kita pengen ketemu terus. Waktu pacaran, ciuman mulut tuh kayak Mas Koki, hot banget. Dulu waktu masih pacaran, apapun diomongin. Sekarang udah nikah, udah kayak pakai telepati. Lu tau lah maksud gua, ya kan? Nilai pernikahan tidak boleh berkurang. Justru kita yang sudah menikah harus semakin giat menyenangkan pasangan. Decreasing value in marriage adalah ketika kita berpikir harusnya pasangan kita sudah bisa terima kita apa adanya. Berarti kita sudah mulai kehilangan upaya menyenangkan pasangan kita. Kita nggak boleh menyerah dalam pernikahan sesulit apapun. Kita harus pertahankan janji nikah. Saya berdoa hari ini, Tuhan memulihkan pernikahan Anda. Dan Anda bisa saling melihat satu sama lain, sangat berharga. Dan pernikahanmu sangat berharga. Apapun tidak boleh lebih penting dari pernikahanmu. Jangan pernah korbankan pasanganmu untuk apapun di dunia ini. Untuk uang, kedudukan, teman, jangan. Bahkan untuk anak sekalipun. Pasangan kita jauh lebih berharga dari apapun. Dan dia yang dititipkan Tuhan buat hidup kita. Kami bersyukur Tuhan kalau oleh anugerah-Mu, pagi hari ini kami boleh menginjak Kana Tuhan. Terima kasih di tempat di mana Yesus telah membuat mujizat yang pertama. Air menjadi anggur dalam sebuah pesta pernikahan. Kami berdoa agar hari ini juga pernikahan-pernikahan setiap kami boleh dibaharui. Air anggur kami jadi manis kembali Tuhan hari ini. Terima kasih agar kami boleh menikmati pernikahan kami seperti yang dikehendaki Tuhan bagi kami. Berbicaralah kepada kami. Biar firman-Mu menjadi hidup dalam kami. Berikan hikmat dan wahyu. Supaya kami boleh memahami firman-Mu. Dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu. Karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus. Kami yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Di grup saya sudah bagikan materi khotbahnya. Kita baca sama-sama. Perkawinan di Kana di Yohanes 2. Mari di ayat yang pertama kita baca sama-sama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana dan di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum 3? Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Sampai di situ saja. Yesus sudah berkata kepada ibunya di ayat yang keempat, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Sesungguhnya ketika Yesus menghadiri pernikahan di Kana, itu Yesus tahu belum waktunya dia membuat mujizat. Tetapi kita tahu kemudian bahwa di ayat yang ke-7 Yesus mulai membuat mujizat dan meminta pelayan-pelayan itu mengisi setiap tempayan dengan air dan menjadi anggur yang rasanya jauh lebih baik daripada anggur yang sebelumnya disajikan. Kenapa Yesus tetap buat mujizat sekalipun waktunya belum tiba? Tuhan mau berbicara kepada kita bahwa pernikahan itu sangat penting. Sebuah pernikahan sangat berharga. Katakan pernikahanku berharga.
Kalau bagi Tuhan sebuah pernikahan sangat penting, sangat bernilai. Kenapa bagi banyak orang pernikahan tidak bernilai? Saudara harus tahu bahwa banyak orang itu yang hanya investasi pada aset-aset yang nilainya tinggi. Betul? Sadarkah bahwa sebuah pernikahan merupakan aset seumur hidup? Orang hanya akan investasi di aset-aset yang nilainya tinggi, berharga. Pernikahan adalah sebuah aset yang sangat penting di mata Tuhan. Tapi seringkali kita tidak lagi melihat bahwa pernikahan itu berharga. Kita lupa bahwa di mata Tuhan pernikahan itu sangat penting. Tapi banyak orang yang hanya bertahan dalam pernikahan karena takut Alkitab bilang kita tidak boleh bercerai. Saya ingin bertanya pagi hari ini, apakah Anda melihat pasanganmu masih berharga bagi Anda hari ini? Yes. Masihkah dia berharga? Amsal 31 ayat yang ke-10. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata, katakan amin. Saudara, saya percaya kalau orang tuh sadar bahwa pernikahan itu merupakan aset seumur hidup, dia akan hargai betul-betul. Saya nggak tahu apa yang paling berharga dalam hidup Anda. Tapi ketika kita melihat suatu benda itu berharga, kita akan terus menatapnya, mencintainya, dan menghargainya. Saya kasih contoh, ketika Anda beli handphone Anda yang terbaru, ada yang pakai Samsung, ada yang pakai iPhone. Ketika Anda beli handphone yang terbaru yang nilainya mahal, iPhone X, katakanlah 20 juta. Ketika Anda beli, Anda sayang nggak iPhone itu? Waktu jatuh, sakit nggak rasanya? Saya mau bilang, harusnya pasanganmu jauh lebih berharga daripada iPhone-mu. Tapi sayangnya hari ini, telepon jadi lebih penting daripada pasangan kita. Ada nilai-nilai yang berkurang dalam pernikahan. Decreasing value in marriage. Pernikahan yang katanya kita adalah berharga, tapi sesungguhnya mulai berkurang nilainya. Saya kasih contoh. Kita bisa membedakan pasangan yang baru jadian, baru nikah, sama sudah lama nikah. Dari mana? Coba pergi ke kafe, ke restoran. Saya kasih Anda waktu 5 menit untuk menelaah yang mana yang baru masih pacaran, apalagi baru jadian, mana yang baru married, dan mana yang sudah lama married. Apa yang membedakan? Yang pertama, tatapan mata. Orang yang baru jadian, masih ingat waktu pertama kali jadian? Jojo tuh ngeliatin gua terus, non-stop. Tatapan mata, katakan tatapan mata. Decreasing value in marriage. Nilai penghargaan yang berkurang dalam pernikahan yang pertama, berkurangnya tatapan mata. Kita masing-masing tidak lagi saling menatap, bahkan ke mata. Gak punya waktu. Waktu masih pacaran, makan di restoran, handphone taruh di tas. Tangan, pegang tangan pacar. Mata lihat mata. Bibirnya, hidungnya, alisnya. Bahkan gue masih ingat, gue hafalin bentuk kuku Jojo. Gue hafalin semua uratnya di situ. Semua gue perhatiin. Tapi setelah nikah, kita sambil ngepak-ngepak, beres-beres kamar, ngomong sama suami udah gak lihat mata. Makan di restoran. Saya mau bilang kita, istri, gue udah lebih sibuk ngecek WA daripada ngelihat mata Jojo lagi. Sampai gue aja gak sadar kok ada jerawat hari ini. Suami juga sama, udah gak lagi natap mata, lebih sibuk main telepon. Dan saya heran kenapa laki-laki kalau telepon selalu keluar dari restoran. Ninggalin meja langsung ngomong di luar. Gue penasaran, siapa sih yang telepon? Decreasing value in marriage. Yang pertama, berkurangnya tatapan mata. Padahal waktu orang jatuh cinta, tatapan mata adalah sertifikat yang pertama. Yang kedua, berkurangnya waktu yang berkualitas. Ketika kita pertama kali jatuh cinta, kita tuh gak sabar pengen ketemu pacar. Ada amin? Sesibuk-sibuknya kita, we make a time. Sehari paling gak kita telepon 3 kali, udah kayak minum obat. Good morning darling, good afternoon, makan apa kamu hari ini? Nanti sore jemput ya.
biar jauh dibela-belain. Hari gini naik Grab aja sayang. Quality time semakin berkurang. Kalau waktu kita masih pacaran, jatuh cinta, kita pengen ketemu terus. Kalau nikah, pergi 3 hari lupa cari istri. Haleluya. Bukan nyinggung suami saya sih, tapi sekalian lah. Yang ketiga, decreasing value in marriage adalah berkurangnya sentuhan sayang yang tulus. Suami kalau udah mulai raba, udah ada maksudnya. Tahukah salah satu kerinduan perempuan yang sudah menikah adalah disentuh tanpa ada maksud apa-apa. Waktu kita masih pacaran, saya masih ingat pelukan Jojo yang sangat-sangat menenangkan. Tapi hari gini, begitu dia peluk, gue langsung panik. Saya bercanda, tapi Anda tahu pasti maksudnya. Memeluk, mencium, memegang tangan, mengelus kepala. Bukan karena nafsu, tapi sayang. Ini harusnya nggak boleh hilang. Dan boleh kita bilang jujur, waktu pacaran, ciuman mulut tuh kayak ikan mas koki, hot banget. Tapi begitu married, udah mulai males ya. Again, berkurangnya kata-kata yang tulus tentang isi hati. Decreasing value in marriage yang berikutnya, mulai berkurangnya ungkapan hati yang tulus. Contoh, aku kangen kamu, aku sayang kamu. Saya dan Jojo membiasakan setiap malam selalu bilang I love you. Dan kalau dia pergi, saya selalu telepon bilang I miss you. Di grup keluarga kami selalu bilang I miss you. Anak-anak saya juga begitu. Harusnya ini gak boleh hilang. Waktu pacaran kita ngomong I love you non-stop. Berkurangnya value dalam pernikahan lagi. Berkurangnya komunikasi dan diskusi. Dulu waktu masih pacaran, apapun diomongin. Sekarang udah nikah, udah kayak pakai telepati. Lu tau lah maksud gua, ya kan? Lagi, berkurangnya upaya, effort untuk saling menyenangkan pasangan. Saya masih ingat pertama kali jatuh cinta sama Jojo itu, saya mau pergi itu dandannya full. Semprot parfum dari ujung jempol sampai kepala. Makanya parfum gue cepet habis. Dandan maksimal, bos. Sampai begitu gue dijemput Jojo, gue kaget. Dia cuma pakai celana basket, kaos, ransel, sepatu basket. Gua keluar, udah kayak tante-tante. Serius. Tapi berapa banyak kita setelah pernikahan, kita udah gak jaga penampilan. Kita berpikir, terima gua padanya lah. Excuses kita adalah begini. Kita udah gak gitu-gitulah, udah tua mau apa. Saya mulai menyadari bahwa nilai pernikahan tidak boleh berkurang. Justru kita yang sudah menikah harus semakin giat menyenangkan pasangan. Saya dulu waktu baru nikah sama Jojo 2 tahun masih ganjen, masih keren. Tapi begitu hamil anak kembar, berat badan dari 53 naik 80, gue kasih tahu, lihat muka sendiri di kaca aja males. Rambut gue potong pendek, badan gendut, muka nggak pernah dandan. Jangankan Jojo, saya lihat diri saya sendiri di cermin aja nggak nafsu. Baju dari ukuran celana 27 naik ke 32. Gua ganti kolor Jojo jadi kolor gua. Saya mau kasih tahu, pewahyuan Tuhan turun buat saya. Jojo tiap minggu pelayanan, ketemu ibu-ibu yang ke gereja dandan maksimal. Apa yang terjadi kalau Jojo pulang ke rumah dan lihat istrinya kayak comberan? Saya kasih tahu, decreasing value in marriage adalah ketika kita berpikir harusnya pasangan kita sudah bisa terima kita apa adanya. Berarti kita sudah mulai kehilangan upaya menyenangkan pasangan kita. Yang berikutnya, berkurangnya ketulusan dalam saling melayani. Wah, dulu Jojo bela-belain tuh dari Kelapa Gading ke daerah Sabang, Kebon Siri, Jakarta untuk beliin nasi goreng kambing kesukaan saya. Dan tidak lupa dengan bunga di tangannya, dia antar ke rumah saya bersama 1 box cake warna pink karena itu hari Valentine. Hari gini, jujur kadang-kadang dia lupa bahwa itu hari Valentine. Tapi saya melihat upaya bahwa hari ini Jojo lebih baik. Tapi saya ingin share keadaan kami supaya kita semua juga koreksi diri. Apakah decreasing value in marriage terjadi? Ini ciri-cirinya. Yang pasti, tanda kualitas pernikahan yang menurun. Yang pertama, kemesraan yang berkurang. Waktu pacaran mesra banget, terlalu hot, super hot. Makanya sampai nggak jaga kekudusan. Tapi herannya, roti curian manis rasanya itu benar. Sebelum sah kita hot, setelah sah kita males. Ada amin? Gak boleh. Pinter.
Tapi kita sadari kemesraan berkurang. Alasannya apa? Udah ada anak. Jojo sampai hari ini masih mesra sama saya. Anak-anak kami kadang-kadang sungkan lihat kami, karena kami masih mesra. Kalau kami kissing, pelukan, anak kami langsung wuh gitu. Tapi saya mau kasih tahu, ini value dalam pernikahan yang gak boleh hilang, itu kemesraan. Kalau suami gak mesra sama kita, mau mesra sama siapa? Sama wewe gombel, nanti bahaya. Ada amin? Aduh nih handphone pakai mati-mati lagi. Yang kedua, kurangnya percakapan. Dalam pernikahan salah satu tanda kualitas pernikahan menurun adalah sudah tidak banyak bicara. Kenapa? Karena terlalu sering bertengkar. Akhirnya sang suami memutuskan lebih baik gak usah banyak omong. Sepertinya pengertian. Gue udah mulai ngerti dia, jadi kita gak ribut. Enggak. Sebenarnya Anda menekan kekecewaan. Mulai jarang bicara. Salah satu tanda kualitas menurun. Ketiga, respek yang hilang. Dalam pernikahan ada yang tidak boleh hilang, yaitu nilai penghargaan. Sebagaimana kita lihat pasangan kita begitu berharga. Jojo kejar saya, kejar sampai dapat. Sebegitu berharganya. Orang kalau pengen sesuatu yang sangat berharga biar mahal, dia kumpul uang untuk bisa beli itu. Nilai penghargaan dalam pernikahan gak boleh hilang. Itu yang harus kita pelihara. Saya ingin bertanya sekali lagi, masihkah pasanganmu berharga? Kapan terakhir kali Anda benar-benar menatap matanya? Eye to eye. Kapan terakhir kali Anda melakukan upaya-upaya untuk menyenangkan pasanganmu? Surprise, belikan dia sesuatu, lakukan sesuatu buat pasanganmu. Waktu kita pacaran kita selalu rajin surprise. Saya mau tutup dengan ini. Dalam pernikahan saya sama Jojo, kami sempat mengalami, kami hampir bercerai. Hamba Tuhan, kami gak bisa ngomong. Saya males ngomong sama Jojo. Ngomong dikit ribut, ngomong dikit ribut. Gak pernah bisa dikalahkan, sedangkan saya dominan. Karena saya besar tanpa orang tua. Dari umur 11 tahun, saya fight untuk hidup saya. Jadi hukum rimba, siapa kuat dia bertahan. Tapi ketemu Jojo yang kepala batu. Gak punya prinsip, gak mau dengar suara istri. Jangan-jangan seperti Abraham dengar Sarai punya Hagar. Jadi dia lawan semua omongan saya. Saya bilang A, dia jawab B. Saya A, B. Kami ribut terus. Gak habis. Sampai saya malas ketemu dia. Rasanya nyesal jadi istrinya. Sampai kami gak pernah bahas apapun. Saya bilang sama Jojo, mulai hari ini kita jalan masing-masing. Kamu hidupi hidupmu, saya hidupi hidupku. Kami udah gak ada cinta. Saya udah bilang sama Jojo, saya udah gak ada cinta sama kamu. Separah itu. Tapi saya mau kasih tahu, datang sama Yesus sumber mujizat hidup kita. Sekuat-kuatnya kita berusaha, cuma Tuhan yang sanggup pulihkan hidup kita. Saya menyerah, datang sama Tuhan. Saya cuma ditegur Tuhan begini, ada ribuan orang yang akan menjadi kecewa kalau kamu menyerah. Kita gak boleh menyerah dalam pernikahan sesulit apapun. Kita harus pertahankan janji nikah. Satu malam, beberapa kali, saya bermimpi, Jojo tidak ada lagi. Beberapa kali. Saya bermimpi, Jojo tidak ada lagi. Saya bangun itu nangis, takut. Langsung, Jojo mana? Langsung cari Jojo. Saya nggak tahu Anda pernah ngalamin ini nggak. Tapi, Tuhan memulihkan saya dengan cara ini. Tiba-tiba, Tuhan kayak kasih saya di mimpi itu, lu pikir kalau Jojo nggak ada, lu bisa nggak? Saya selama fight sama Jojo, saya merasa Jojo penghalang buat saya. Saya merasa gara-gara ada dia, saya nggak bisa bikin keputusan buat Tangan Pengharapan. Dia penghalang buat saya. Karena saya mau begini, Jojo lawan. Begini, Jojo lawan. Ini beberapa tahun udah lama. Kemudian, Tuhan kasih mimpi ini. Tuhan bikin saya di mimpi itu sadar, kalau Jojo nggak ada, lu bisa apa? Saya langsung ketakutan. Karena Jojo punya kekuatan yang saya nggak miliki. Kalau Jojo nggak ada, saya setengah mati. Di situ saya bertobat, saya mulai melihat betapa Jojo sangat berharga buat saya. Betapa pengorbanan Jojo itu sangat besar. Bapak Ibu gak tahu kisah hidup kami. Jojo itu sangat luar biasa. Dia jadi tulang punggung 5.000 anak dan ribuan masyarakat yang kami bantu. Dia berjuang dari jualan buku, jualan kaos. Bapak Ibu, waktu saya lihat suami saya promosi itu barang-barang jualan untuk Tangan Pengharapan, saya nangis. Kenapa suami saya jadi kayak sales? Padahal dia ganteng kayak artis. Dia jadi sales tanpa malu-malu. Dia jual topi, dia putar depan, putar samping.
Anda tertawa tapi saya menangis. Kenapa? Seorang suamiku, seorang pengusaha yang punya uang hari ini mau pulang ke Indonesia. Jadi jualan kaos yang untungnya aja dia nggak ambil buat dia sendiri. Bertahun-tahun kami pakai kaos Tangan Pengharapan aja kami bayar. Kami nggak ambil gratis buat kami. Kami yang buat tapi semua untungnya buat yayasan. Saya lihat betapa dia berjuang 13 tahun untuk kami. Saya dan anak-anak saya dan ribuan anak Indonesia. Saya nggak bisa bayangkan tanpa Jojo di hidup saya. Laki-laki mana yang izinkan istrinya pergi ke pedalaman, pulang hitam, banyak flek dan luka di mana-mana. Gigitan nyamuk kanan kiri 25. Saya ini bukan wanita cantik, tapi dia luar biasa buat saya. Dia bisa dapat istri yang jauh lebih putih, jauh lebih cantik, jauh lebih seksi. Tapi dia tetap pilih saya. Saya mau kasih tahu, kalau Yesus bisa pulihkan pernikahan kami, cuma satu yang Tuhan kembalikan dalam hidup saya, yaitu menghargai suami saya yang sangat luar biasa. Saya berdoa hari ini, Tuhan memulihkan pernikahan Anda. Dan Anda bisa saling melihat satu sama lain, sangat berharga. Dan pernikahanmu sangat berharga. Apapun tidak boleh lebih penting dari pernikahanmu. Jangan pernah korbankan pasanganmu untuk apapun di dunia ini. Untuk uang, kedudukan, teman, jangan. Bahkan untuk anak sekalipun. Pasangan kita jauh lebih berharga dari apapun. Dan dia yang dititipkan Tuhan buat hidup kita. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Saya serahkan kepada Jojo. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk pesan Tuhan yang sungguh luar biasa, memberikan kepada kami inspirasi dan kekuatan untuk kami terus menjalankan pernikahan kami lebih baik. Kalau Tuhan sudah membelanya 2000 tahun yang lalu, pernikahan di Kana, Tuhan yang sama juga akan membela pernikahan kami masing-masing di tempat ini, di ruangan ini. Mari bantu dan tolong supaya jembatan yang mulai retak tidak roboh, tapi boleh terbangun kembali dengan rapi. Keluarga kami yang dingin boleh kembali menjadi hangat. Makasih untuk pesan-Mu yang begitu luar biasa. Kami tahu Tuhan sudah bicara, Tuhan sudah menguatkan, Tuhan sudah mengubahkan hati kami jadi hati yang baru. Makasih bahwa perceraian itu bukan jalan kami. Kehendak Tuhan boleh dinyatakan dalam rumah tangga kami. Sekalipun usia pernikahan kami sudah sejauh ini, tapi Tuhan akan terus tolong sampai 25 tahun pernikahan, gold wedding anniversary, bahkan diamond wedding anniversary, sampai Tuhan boleh memanggil kami. Sungguh luar biasa Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan boleh memeluk kami. Tuhan boleh menjamah kami. Tuhan boleh membelai kami. Tuhan boleh mencurahkan kasih-Mu yang baru di hati kami. Sehingga hati kami boleh memiliki hati yang baru. Hati yang lembut, hati yang penuh dengan sukacita, hati yang bisa mengampuni, hati yang bisa menerima, dan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kita semua sudah berkati, sama-sama katakan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita.